Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Faiz Abimanyu. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Eksplorasi Material Alternatif sebagai bahan utama dalam pengembangan produk furniture hemat ruang. Berikut adalah daftar isi yang akan saya sampaikan. Saya akan memulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka dan metode penelitian, kemudian masuk kepada bagian inti, yaitu hasil analisis dan pembahasan, dan akan saya tutup dengan simpulan dan saran. Baik, kita akan mulai dari latar belakang yang mendasari penelitian ini. Konteks utama yang saya angkat adalah meningkatnya kebutuhan akan hunian fungsional di tengah keterbatasan ruang, yang merupakan dampak langsung dari laju urbanisasi yang pesat. Permasalahan ini mendorong masyarakat untuk membutuhkan produk yang tidak hanya estetis, tapi juga mampu untuk menghemat ruang dan bersifat multifungsi. Oleh karena itu, kami melihat adanya urgensi untuk berinovasi, tidak pada aspek desain, namun pada pemilihan material yang lebih ringan, kuat, dan berkelanjutan. Pada slide berikutnya, kami akan menguraikan fokus tujuan dari penelitian kami. Penelitian kami berfokus untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai material alternatif yang memiliki potensi untuk menjadi bahan utama dalam pengembangan furniture hemat ruang. Dari fokus tersebut, kami merumuskan tiga pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa saja yang mendorong pentingnya pemilihan material alternatif, kemudian karakteristik yang ideal untuk material tersebut, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Sejalan dengan itu, penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor tersebut, kemudian menjelaskan karakteristiknya, dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Data kami dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber ilmiah. Kemudian penelitian ini kami dasarkan pada beberapa kerangka teori seperti desain berkelanjutan, efisiensi ruang, ergonomi, dan modularitas, dan juga sains di dalam desain. Kemudian hipotesis kami adalah penggunaan material alternatif akan berkontribusi secara signifikan terhadap penghematan ruang, peningkatan fleksibilitas, dan dukungan terhadap keberlanjutan dari desain dari material itu sendiri. Kemudian untuk memahami kriteria ideal yang dibutuhkan. Pertama adalah kekuatan dan daya tahan untuk menopang beban. Kedua, bobot yang ringan untuk mendukung eh, portabilitas. Ketiga, fleksibilitas dan kemudahan dalam pembentukan. Keempat, estetika dan tekstur yang menarik. Em, dan terakhir adalah keberlanjutan. Kemudian hasil dari penelitian kami, salah satunya adalah bambu laminasi. Material ini memiliki kekuatan abrasi 130% lebih unggul dari kayu dan kekuatan lenturnya bahkan bisa 4 hingga 7 kali lipat dari papan partikel. Keunggulan lainnya adalah estetika alami dan siklus panennya yang lebih cepat. Selanjutnya, MDF dari limbah agrikultur. Keunggulan utama terletak pada permukaan yang halus, sehingga ideal untuk proses finishing. Serta dimensinya tidak mudah melengkung, namun catatan bahwa material ini memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap air. Kemudian eh, material selanjutnya adalah karton kompresi berlapis. Material ini sangat ringan, berbiaya lebih rendah, dan ramah lingkungan karena berbasis
serat daur ulang. Material ini cocok untuk furniture portable meskipun keterbatasan pada ketahanan terhadap lembab. Kemudian material ini, kemudian material selanjutnya adalah beton ringan. Beton ringan komposit atau gypsum. Material ini menawarkan massa jenis yang rendah serta isolasi termal dan juga ketahanan terhadap api, namun memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan ketahanannya terhadap air. Kemudian, penggunaan material-material ini membawa implikasi terhadap efisiensi ruang. Material yang ringan sangat mendukung desain modular, sistem bongkar pasang, serta furniture transformatif, seperti meja lipat atau tempat tidur geser. Dari sisi inovasi desain, hal ini membuka peluang untuk integrasi dengan teknologi digital, serta estetika material ini menawarkan keragaman visual yang luas, mulai dari tekstur bambu alami hingga tampilan minimalis dari bioplastik. Potensi-potensi yang besar, implementasi dari material ini masih menghadapi, memiliki sejumlah masalah. Dari segi teknis, ketahanan material bervariasi, terutama kelembapan. Dari sisi ekonomi, biaya produksi bisa jadi lebih tinggi karena keterbatasan jumlah produsen lokal. Tantangan sosial juga datang dari persepsi konsumen yang mungkin masih meragukan kekuatan material alternatif. Dan terakhir, dari sisi regulasi, itu masih minim standar pengujian kualitas nasional untuk material-material ini. Kemudian, kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kami paparkan dapat kami tarik tiga kesimpulan utama. Pertama, pemilihan material alternatif adalah sebuah kunci strategis untuk menjawab tantangan furnitur hemat ruang di perkantoran. Kedua, material seperti bambu laminasi, MDF dari limbah agrikultur, dan karton berkompresi memiliki karakteristik yang sangat mendukung prinsip-prinsip desain hemat ruang. Ketiga, penggunaan material ini terbukti tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi desain, tapi juga berkontribusi terhadap inovasi berkelanjutan terhadap lingkungan. Kemudian untuk penutupan, em, kami ingin menyampaikan beberapa saran. Kami merekomendasikan adanya riset lanjutan yang bersifat eksperimental untuk menguji prototipe secara langsung. Bagi para desainer dan pelaku industri, kami mendorong untuk mulai mengadopsi material ini sebagai solusi desain yang berkelanjutan. Kemudian bagi akademisi, kajian mengenai teknologi material ini dapat diperluas dalam kurikulum. Dan terakhir, berharap untuk pemerintah memberikan dukungan regulasi dan insentif bagi industri yang berinovasi dengan produk ramah lingkungan. Demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok saya. Saya berharap studi ini dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.